Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDB 9 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Lactose Intolerance pada Ulcerative Colitis. Berikut adalah nama-nama rekan dari SGDB 9. Perkenalkan, nama saya adalah Amerika Prasta dengan tujuan intinya 199 yang akan menjelaskan untuk latar belakang dari student project kami. Jadi, pencernaan yang baik itu penting untuk kesehatan, termasuk kemampuan mencerna laktosa dalam produk susu. Namun, sebagian orang itu mengalami intoleransi laktosa akibat defisiensi enzim laktase yang menyebabkan gejala seperti kembung dan diare, serta berisiko kekurangan kalsium dan juga vitamin D. Kondisi ini dapat diperburuk oleh ulcerative colitis, yaitu peradangan kronis pada usus besar yang merusak sel penghasil laktase. Studi menunjukkan bahwa penderita ulcerative colitis itu memiliki risiko lebih tinggi mengalami intoleransi laktosa, tidak hanya karena faktor genetik, tetapi juga akibat kerusakan mukosa usus. Oleh karena itu, penting bagi kita, tenaga kesehatan, untuk memahami hubungan ulcerative colitis dan intoleransi laktosa untuk diagnosis dan penata laksanaan yang tepat. Untuk rumusan masalah dari studi project kami, yang pertama, apa definisi serta patogenesis dari intoleransi laktosa dan ulcerative colitis? Yang kedua, bagaimana tanda, gejala, serta metode diagnosis klinis dan penunjang dalam menegakkan diagnosis intoleransi laktosa pada pasien dengan ulcerative colitis. Yang ketiga, bagaimana pendekatan pengelolaan intoleransi laktosa pada pasien ulcerative colitis serta aspek penting yang perlu diperhatikan dalam tata laksananya. Untuk tujuan penulisan dari studi project kami, yang pertama, untuk mengetahui definisi serta patogenesis dari intoleransi laktosa dan ulcerative colitis. Yang kedua, untuk memahami tanda, gejala, serta metode pemeriksaan klinis dan penunjang dalam menegakkan diagnosis intoleransi laktosa pada pasien dengan ulcerative colitis. Dan yang terakhir, untuk mengeksplorasi pendekatan penata laksanaan intoleransi laktosa pada pasien ulcerative colitis secara komprehensif. Kemudian untuk manfaat penulisan student project kami, yang pertama, untuk Civitas Academica, kajian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah terkait intoleransi laktosa pada ulcerative colitis serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu kedokteran, khususnya bidang nutrisi klinis. Yang kedua, bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan diet dan deteksi dini intoleransi laktosa pada kondisi radang usus kronis. Yang ketiga, bagi pemerintah, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan layanan kesehatan di bidang gangguan pencernaan dan juga nutrisi. Baik, perkenalkan, nama saya Mira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lactose intolerance pada ulcerative colitis. Jadi, intoleransi laktosa adalah kondisi yang disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya aktivitas enzim laktase fluorizin hidrolase usus yang bertanggung jawab untuk pencernaan laktosa. Kemudian, ulcerative colitis adalah penyakit radang usus kronis yang bermanifestasi dengan peradangan dan ulkus pada lapisan usus besar yang menghasilkan berbagai gejala seperti nyeri perut, diare, pendarahan rektum, kemudian tenesmus atau rasa tertekan, dan juga penurunan berat badan. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit NIM terakhir 018. Izin melanjutkan untuk membahas mengenai etiologi dan faktor pencetus dari lactose intolerance pada ulcerative colitis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peradangan mukosa usus akibat ulcerative colitis. Jadi, ulcerative colitis merupakan penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan peradangan pada mukosa usus besar, terutama rektum dan juga kolon distal. Nah, penyakit ini disebabkan oleh aktivasi sel imun yang tidak terkontrol terhadap antigen luminal. Aktivasi ini memicu infiltrasi sel-sel imun seperti limfosit, makrofag, dan neutrofil ke dalam lapisan mukosa sehingga menimbulkan peradangan kronis. Proses inflamasi ini juga ditandai dengan peningkatan mediator proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1 beta, dan interleukin 6 yang semakin memperburuk kerusakan jaringannya. Akibatnya terjadi kerusakan epitel, kehilangan sel goblet penghasil mukus, serta peningkatan permeabilitas mukosa yang menyebabkan gangguan fungsi pelindung mukosa dan absorpsi nutrisi. Nah, kerusakan mukosa akibat peradangan kronis juga berdampak pada fungsi fisiologis usus, termasuk dalam proses pencernaan laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang dicerna oleh enzim laktase, di mana enzim laktase ini diproduksi oleh enterosit di permukaan villi usus halus.
Pada kondisi inflamasi kronis, regenerasi enterositnya terganggu, sehingga produksi dan aktivitas enzim laktase pun menurun. Hal ini juga dapat menyebabkan intoleransi laktosa sekunder, yaitu ketidakmampuan sementara tubuh dalam mencerna laktosa akibat kerusakan mukosa usus. Perkenalkan, nama saya Abdul Febrian dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini saya izin untuk membahas etiologi yang kedua, yaitu defisiensi laktase sekunder atau penurunan aktivitas enzim laktase sekunder. Untuk pengertiannya sendiri adalah keadaan di mana penurunan aktivitas enzim laktase pada usus halus terjadi akibat gangguan mukosa usus. Kondisi-kondisi ini biasanya muncul setelah adanya akibat penyakit atau cedera pada usus kecil. Penyakit-penyakit yang sering menyebabkan defisiensi sekunder yaitu infeksi saluran cerna, penyakit radang usus, serta efek samping dari terapi seperti kemoterapi atau penggunaan antibiotik jangka panjang. Normalnya, proses pencernaan laktosa terjadi di usus halus dengan bantuan enzim laktase plozirin hidrolase yang diproduksi oleh sel-sel epitel pada permukaan fili usus, terutama di jejunum proksimal. Enzim ini akan memecah laktosa menjadi 2 monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Setelah dipecah, kedua monosakarida tersebut diserap oleh enterosit melalui mekanisme kotransport pertama natrium di membran apikal, kemudian dialirkan ke sirkulasi darah melalui transporter GLUT2 di membran basal. Dalam keadaan normal, proses ini akan membuat laktosa dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi. Sedangkan jika terjadi peradangan atau kerusakan lain pada mukosa usus, akan menyebabkan fili usus mengalami penyusutan atau kerusakan. Dengan berkurangnya jumlah fili usus, maka sel epitel penghasil laktase menjadi lebih sedikit sehingga aktivitas enzim laktase akan menurun secara signifikan. Akibatnya, laktosa dari makanan tidak dihidrolisis secara sempurna menjadi glukosa dan galaktosa pada usus halus. Laktosa utuh yang tersisa kemudian akan dibawa ke usus besar, menarik cairan ke dalam lumen usus dan difermentasi oleh bakteri usus. Proses fermentasi inilah yang akan menghasilkan gas serta asam organik yang menambah gejala-gejala seperti kembung dan diare. Disbiosis mikrobiota usus adalah ketidakseimbangan mikroorganisme di dalam usus yang dapat terjadi akibat pola makan yang tidak sehat, penggunaan antibiotik jangka panjang, stres, atau penyakit metabolis seperti diabetes. Perkenalkan, saya Bagus dari Bernard Monobel dengan 3 digit 178 yang akan membahas tentang disbiosis mikrobiota usus. Di mana disbiosis mikrobiota usus ini, kondisi ini menyebabkan jumlah bakteri baik menurun dan bakteri jahat yang meningkat pada tubuh, sehingga memicu peradangan, gangguan sistem imun, serta kerusakan dinding usus atau disebut leaky gut. Disbiosis diketahui berperan dalam berbagai penyakit seperti sindrom iritasi usus atau IBS, penyakit radang usus atau IBD, sehingga penggangguan metabolik atau metabolik dan juga adanya autoimun. Penanganan yang dapat dilakukan melalui konsumsi probiotik, prebiotik, atau terapi mikrobiota seperti transplantasi feses. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Putu Abis Putra dan 3 digit terakhir 84. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor nutrisi dan diet selama fase flare. Pada fase kambuh ditemukan pada pasien colitis ulcerativa yang memiliki komplikasi intoleran laktosa. Manajemen dietnya sini sangat penting untuk meringankan gejala dan mencegah terjadinya kambuh. Pada pasien disarankan untuk menjalani diet rendah residu dan juga bebas laktosa seperti produk susu, dan juga dapat meningkatkan diare dan gas akibat kekurangan enzim laktase. Suatu kondisi ini juga lazim terjadi pada pasien UC aktif. Selain itu, pada pasien penderita UC seringkali mengalami peningkatan sensitivitas terhadap makanan tertentu selama periode flare, termasuk produk susu, gluten, serta makanan berserat tinggi yang dapat mengiritasi mukosa usus yang meradang. Nutrisi selama masa flare ini juga harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga protein untuk mencegah malnutrisi, sekaligus menghindari konsumsi makanan-makanan yang mengandung oligo, dan juga monosakarida yang dapat difermentasi, serta polio atau FODMAP yang dapat memperparah gejala dari pencernaan. Beberapa langkah-langkah nutrisi yang dapat bermanfaat selama kambuh termasuk konsumsi susu bebas laktosa dan juga produk fermentasi seperti yogurt, membatasi penggunaan karbohidrat kompleks, dan juga menambah nutrisi mikro seperti vitamin D, kalsium, dan juga zat besi yang biasanya kurang pada pasien UC. Sekian dari jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik pada pasien ulcerative colitis, sensitivitas terhadap laktosa dapat terjadi akibat 3 mekanisme patofisiologi. Yang pertama yaitu defisiensi laktasa sekunder, terjadi peradangan kronik pada mukosa usus halus yang menurunkan aktivitas enzim laktase sehingga laktosa itu tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selanjutnya yang kedua ada fermentasi di kolon, yaitu laktosa tidak tercerna akibat difermentasi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan gas dan juga asam lemak yang memicu gejala seperti kembung, nyeri, diare, dan juga flatulensi. Yang ketiga yaitu disbiosis mikrobiota usus, yaitu disbiosis merupakan ketidakseimbangan flora usus pada ulcerative colitis yang memperburuk fermentasi dan juga produksi gas. Karena laktosa termasuk dalam food maps, jadi sifat osmotiknya juga dapat memperparah gejala saluran cerna. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Johananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dan komplikasi penderita ulcerative colitis atau UC dengan intoleransi laktosa. Jadi kalau penderita UC itu mengalami intoleransi laktosa itu dapat merasakan gejala yang mirip seperti UC itu sendiri, sehingga sering terjadi tumpang tindih antara gejala-gejala tersebut. Kalau kita lihat dari intoleransi laktosanya, biasanya menuju ke arah penyakit gastrointestinal seperti diare, perut kembung, flatus, nyeri atau kram, mual dan juga kadang muntah. Biasanya gejala tersebut muncul sekitar 30 menit sampai 2 jam setelah mengonsumsi makanan yang mengandung laktosa. Nah, kalau kita lihat dari pasien ulcerative colitis yang mengalami intoleransi laktosa tersebut, itu bisa memperburuk keadaan pasien tersebut dan kualitas hidup pasien tersebut. Komplikasi yang dapat terjadi biasanya adalah malnutrisi karena terdapat pembatasan atau penghindaran produk dengan penghindaran produk susu yang mengandung kalsium, vitamin D, vitamin B12, dan protein yang penting untuk kesehatan tulang. Maka protein-protein ataupun vitamin yang saya sebutkan tadi jarang didapatkan oleh pasien tersebut. Nah, karena hal itu bisa menyebabkan osteopenia dan juga osteoporosis. Lalu penurunan berat badan juga bisa dirasakan oleh pasien tersebut akibat malabsorpsi dan pembatasan makanan tertentu, sehingga pasien bisa mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Mungkin sekian jawaban dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk diagnosis dari laktose intoleran pada kasus ulcerative colitis, metode yang umum digunakan adalah HBT atau Hydrogen Breath Test, di mana prosedurnya adalah sang pasien akan diberikan waktu puasa 1 malam, semalam sebelumnya, lalu pada saat prosedur dimulai, akan dimulai dengan pemberian 25-50 gram laktosa oral, lalu akan dilakukan pengukuran Hydrogen Breath Test, pengukuran kadar hidrogen lewat nafas, dan akan disimpulkan positif, ditegakkan diagnosis positif apabila ditemukan peningkatan kadar hidrogen lebih dari atau sama dengan 20 ppm dari baseline. Nah, keunggulan dari prosedur ini yang menjadikannya sebagai prosedur utama yang digunakan untuk diagnosis laktose intoleran adalah sifatnya yang non-invasif, mudah dilakukan di klinik rawat jalan, dan sensitivitasnya yang tinggi. Meski begitu, ada beberapa kelemahan, yakni terdapat beberapa kasus di mana terdapat false positif atau false negatif karena adanya penggunaan antibiotik atau karena adanya perubahan keasaman dari pH kolon. Oke, selanjutnya adalah sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Genta Ramadan dengan 3 digit NIMTRA 247. Selanjutnya adalah terapi non-farmakologis. Jadi tata laksana non-farmakologis pada laktose intoleransi ini untuk pasien ulcerative colitis bertujuan untuk mengurangi gejala gastrointestinal dan minimalisir terjadinya flare ulcerative colitis. Yaitu yang pertama, modifikasi pola makan. Jadi kita eliminasi total laktosa dengan menghindari konsumsi produk susu yang tinggi kalsium seperti susu sapi, keju, es krim, dan yogurt. Jadi eliminasi ini berlaku apabila pasien sudah dikonfirmasi intoleran laktosa, karena jika tidak pasien akan kekurangan kalium. Yang kedua ada alternatif sumber kalium. Menggunakan produk bebas laktosa atau rendah laktosa seperti susu bebas laktosa, yogurt rendah laktosa, susu nabati, dan sayuran tinggi kalsium. Yang terakhir adalah edukasi pasien. Jadi kita memeriksa komposisi makanan kemasan karena laktosa dapat tersembunyi seperti whey, curds, dan milk by products. Jadi serta manajemen stres dan dukungan psikologisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ayurania Kalista Starina dengan 3 digit NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi farmakologi dan juga suplemen, di mana terapi farmakologi yang dapat diberikan pada pasien laktose intolerans pada
ulcerative colitis. Yang pertama itu ada enzim laktase, di mana enzim laktase ini, suplemen laktase, dapat membantu memecah laktosa saat dikonsumsi sebelum memakan produk susu, di mana sebuah studi menunjukkan adanya efektivitas dari laktase ini sebesar 22-82%. Kemudian yang kedua ada probiotik atau GOS, di mana GOS ini dapat merangsang bakteri pelindung dan membantu pencernaan. Kemudian yang ketiga ada suplemen probiotik, enzim campuran, di mana suplemen yang menggabungkan enzim dan juga probiotik kemudian terbukti mampu menghidrolisis sebesar 44-90%, di mana laktosa dari susu dan yogurt dalam uji in vitro juga bisa menjadi suplemen dalam kasus laktosa intolerance pada ulcerative colitis. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Marcelin Chandra dengan 3 digit yang terakhir 174. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai intoleransi laktosa pada pasien dengan ulcerative colitis. Jadi pada pasien tersebut itu sering sekali menunjukkan gejala yang mirip dengan flare UC itu sendiri, seperti diare, kembung, dan juga nyeri perut. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita bisa membedakan apakah gejala tersebut disebabkan oleh UC aktif atau oleh intoleransi terhadap laktosa. Selain aktivitas UC, diagnosis banding utama lainnya itu juga mencakup irritable bowel syndrome atau kita sebut IBS, yang juga menunjukkan gejala gastrointestinal kronis dan seringkali terjadi bersama dengan UC. IBS bisa sulit dibedakan dari lactose intolerance, namun biasanya itu tidak berhubungan secara langsung dengan konsumsi produk susu. Selain IBS, alergi protein susu sapi yaitu CMPA juga menjadi diagnosis banding yang penting, terutama pada anak-anak, karena CMPA itu dapat menyebabkan diare dan juga gejala gastrointestinal yang menyerupai seperti lactose intolerance dan juga UC. Namun mekanismenya itu bersifat imunologis. Lalu kondisi lain yang perlu dipertimbangkan itu adalah penyakit celiak yang dapat memicu kerusakan mukosa usus dan menyebabkan gejala malabsorpsi seperti lactose intolerance. Serta infeksi gastrointestinal seperti giardiasis yang bersifat sementara namun bisa menyebabkan intoleransi laktosa sekunder. Efek samping obat-obatan UC seperti antibiotik atau sulfasalazin juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan yang menyerupai lactose intolerance. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini izin untuk membahas kesimpulan. Defisiensi enzim laktase menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna laktosa. Pada pasien UC atau ulcerative colitis, peradangan mukosa usus besar dapat mengganggu produksi laktase sehingga terjadi intoleransi laktosa sekunder. Laktosa yang tidak tercerna difermentasi oleh bakteri di kolon menghasilkan gas dan asam lemak yang memicu gejala seperti diare, kembung, nyeri perut, dan flatus. Disbiosis mikrobiota pada usus pada orang pasien UC atau ulcerative colitis turut memperparah kondisi. Gejala intoleransi laktosa pada ulcerative colitis juga sering tumpang tindih dengan gejala dari UC itu sendiri. Penata laksanaan mencakup eliminasi laktosa, edukasi pasien, dan penggunaan suplemen enzim laktase atau probiotik untuk meningkatkan toleransi dan memperbaiki kualitas hidup. Sekian presentasi dari kami, kelompok B SGD B9 mengenai lactose intolerance pada ulcerative colitis. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah mendengarkan.